Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas materi tentang matriks. Kita akan belajar di sini tentang definisi matriks, kemudian mengerti apa itu arti dari the equality of two matrix, atau equality dari dua matriks, kemudian menambahkan atau mengurangkan dua matriks, kemudian bagaimana mengalihkan sebuah matriks melalui skalar dan mengalihkan kedua matriks bersama. Kemudian bagaimana menentukan transpose dari matriks, bagaimana mengenal tipe-tipe matriks yang sifatnya spesial, kemudian menentukan determinan, kofaktor, dan adjoint dari matriks square atau matriks yang bersifat persegi, ya, square. Kemudian menentukan inverse dari matriks non singular. Bagaimana kemudian kita juga bisa menggunakan matriks untuk menyelesaikan, menjadikan dia solusi bagi bentuk persamaan linear, ya, menggunakan inverse matrix. Kemudian kita juga akan belajar tentang metode eliminasi Gaussian, metode untuk penyelesaian persamaan linear, salah satu metode. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi eigen, nilai eigen dan vektor eigen, serta bagaimana kita mengevaluasi sebuah matriks inverse menggunakan teori Cayley-Hamilton. Oke, kita mungkin beranjak ke yang pertama, definisi matriks, ya. Oke, mungkin di bangku sekolah kita sudah sering mendengar dan memahami, ya, dasar dari matriks itu seperti apa. Kita sudah paham dari bangku sekolah. Matriks, ya, sebagaimana definisinya di sini, matriks adalah seperangkat, ya, bilangan real atau kompleks, atau yang kita sebut nantinya di sini adalah elemen yang terdiri dari baris dan kolom, ya, berbentuk rectangular, ya. Rectangular artinya berbentuk, ya, bisa persegi panjang, ya, bisa persegi. Nah, matriks mempunyai kayak ini. Matriks punya apa nih? Baris dan kolom, ya. Jadi kalau ini baris, ya, garis besar, ini baris, ini baris, ya. Kemudian yang bagian ini adalah kolom, ini, ya, kolom. Oke. Kemudian Kemudian di sini bentuk seperti ini berarti adalah bentuk matriks 2x3, ya. Jadi barisnya yang disebutkan ada 2 baris, 572 itu 572, ini 572 baris pertama, baris kedua adalah 638.
Sedangkan kolomnya itu adalah ini. Kolom pertama yang 5, 6 ini kolom pertama. Ini kolom pertama, 7, 3 ini kolom kedua, 2, 3 ini kolom ketiga. Nah. Oke. Berarti di sini ada 5, 7, 6, 5, 7, 2, 6, 3, 8. Nah, itu adalah elemen dari matriks. Kemudian kalau yang seperti di bawah ini adalah matriks 4 kali 3 ya, yang ini. Ini matriks 4 kali 3. 4 baris dan 3 kolom. Sedangkan yang ini, maka kalian bisa tebak ini adalah matriks 3 kali 2 ya. 3 baris, 2 kolom. Oke. Kemudian seterusnya bisa dilanjutkan ya. Yang di bawah ini berarti matriks 2 kali 4 ya. Ini 2 kali 4 ya, 2 baris, 4 kolom. Nah, itu struktur ya. Struktur dari matriks ya, seperti itu. Kalau seperti yang ini kita menyebutnya sebagai matriks 3 kali 1 ya, yang ini. 3 kali 1. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, matriks mempunyai ini ya, notasi ya. Matriks kalau masih matriks 1 kali 1, oke, itu hanya satu notasi ya. Single element matriks. Tapi kalau misalkan matriks 3 kali 4 ya, matriks 2 kali 3, maka kita akan menemukan double notasi ya. Contohnya seperti ini. Ini misalkan A11, A12, A13, A14, A21 dan seterusnya. Yang angka pertama ya, kalau A12 berarti angka pertamanya notasinya itu 1, yang notasi keduanya itu 2 ya. Nah, notasi yang pertama itu 1 itu berarti baris, menunjukkan baris. Sedangkan notasi yang kedua itu menunjukkan kolom ya. Jadi kalau ada misalkan A23 berarti berada di baris kedua kolom ke-3 ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian seperti ini juga ya. Maka kita bisa menyebutkan notasi dari elemen masing-masing ya pada sebuah matriks dengan acuan seperti ini. Nah, kalau di matriks untuk mewakili notasi tadi kita menggunakan huruf I dan J ya. Huruf I dan J atau A, I, J. I-nya itu baris, J-nya itu mewakili kolom. Kalau matriks
disimbolkan juga dengan huruf yang tebal seperti ini ya. Matriks disimbolkan dengan huruf tebal seperti ini. Kalau ada huruf tebal seperti ini berarti itu menandakan matriks ya. Nah ini contohnya ya, matriks B itu ada B11, B12, B13, nah, itu notasi ya, 11, 12, 13, 21, 22, 23 itu adalah notasi dari matriks tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang equal matrix. Apa itu equal matrix? Definisi, baik secara definisi itu berarti dua matriks yang dikatakan equal jika elemennya itu sama gitu. Ya, jika koresponden elemennya itu sama. Contoh ini, jika A11 ini ada sebuah matriks A11, A12, yang ini A11, A12, A13 dan seterusnya. Nah, kemudian dari matriks yang notasi ini matriksnya itu adalah 4, 6, 5, 2 dan 3 serta 7 ya. Sehingga ketika ini sama ya, bentuknya sama ya, dimensinya sama 2 kali 3 ya, hasilnya juga 2 kali 3, maka A11 itu adalah 4 ya, A12 itu 6, A13 itu 5 dan seterusnya ya, A21 itu 2 dan seterusnya. Contoh yang di bawahnya ini jika ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, K, maka dia sama ya, dia sama atau equal, elemennya sama, maka kita bisa katakan D itu mewakili 1 ya kan, B itu mewakili -7, kemudian A minus K itu sama dengan 5 kurang 8 ya, -3. Nah, bagaimana kita menambahkan atau mengurangkan sebuah matriks? Jadi matriks hanya bisa dikurang atau ditambah jika mempunyai tingkatan yang sama ya. Kalau ada matriks 2 kali 3, maka hanya bisa dioperasikan dengan matriks 2 kali 3. Kalau ada matriks 3 kali 3, hanya bisa dioperasikan dengan matriks 3 kali 3 ya, untuk operasi pengurangan dan penjumlahan ya, seperti ini contohnya. Dan kalau sama, tinggal dikurangkan masing-masing elemennya ya, sesuai dengan posisi yang sama pada notasinya ya. Contoh ini 6 ya, yang ini contoh lihat yang ini 6, 5, 12, 9, 4, 8. Dikurangkan dengan matriks 3, 7, 1, 2, 10, minus 5. Maka kita hanya ini mengoperasikan pengurangan pada notasi yang sama. 6 dengan 3 ya kan, 5 dengan 7, 12 dengan 1, 9 dengan 2, 4 dengan 10, 8 dengan minus 5. Oke. Kemudian hasilnya juga akan sama ya, sesuai tingkatannya ya. Kalau operasional matriks 2 kali 3, maka hasilnya juga matriks 2 kali 3 gitu.
Oke, saya kira itu mudah. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian matriks. Perkalian matriks ada yang namanya pertama scalar multiplication atau perkalian skalar. Ya. Kalau perkalian skalar berarti contohnya angka 4 ini. 4 ini berarti skalar. Nah, matriksnya itu 3, 2, 5, 6, 1, 7. Ya. Ketika dikalikan maka hanya tinggal mengalikan skalar tersebut dengan masing-masing elemen pada matriks. Ya, berarti tinggal 4 kali 3, 4 kali 2, 4 kali 5, 4 kali 6, 4 kali 1, 4 kali 7. Dan hasilnya adalah ini ya. Hasilnya adalah dengan matriks yang tingkatannya juga sama ya. 2 kali 3 ya. Oke. Nah, kemudian perkalian 2 matriks ya. Kali dengan skalar. Nah, kalau antara matriks sama matriks maka contohnya seperti ini. Ini perkalian antara matriks 2 kali 3 dan matriks 3 kali 1 ya. Matriks A dan matriks B. Yang B single ya. Single matriks, hanya ada satu kolom. Sedangkan double matriks ada di matriks A itu ya. 2 kali 3. Oke. Bagaimana cara mengalihkan matriks dengan matriks? Contohnya ini, maka kita tinggal mengalihkan ya. Di sini kita tinggal kalikan A 11 dikali dengan B1 ditambah A12 dikali dengan B2 ditambah A13 kali B3 ya. Jadi ini dikali langsung dengan ini dengan ini ditambah lagi ini dengan ini ya. Dari sini. Itu baris pertamanya. Baris keduanya berarti ini A21 dikali dengan B1, A22 ditambah A22 kali B2 ditambah A23 kali B3. Itu adalah baris yang kedua. Sehingga nanti matriks hasilnya itu adalah matriks 2 kali 1. Nah, itu hasilnya. Matriks 2 kali 1. Nah, ini contoh ya. Matriks 2 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 1. Hasilnya adalah matriks 2 kali 1 seperti ini. Matriks 2 kali 1 ini ya. Matriks yang menjadi catatan di sini adalah dalam perkalian antara matriks maka dia hanya bisa dikalikan ketika elemen pertama, matriks yang pertama itu, yang ini, dia mempunyai kolom 3 dan yang matriks kedua dia mempunyai baris yang 3. Kalau matriks pertamanya itu kolomnya 2, maka matriks yang kedua harus baris. Itu patokan untuk bisa mengoperasikan perkalian matriks. Kalau dia berbeda, ya, kolom pertama 2, kemudian kolom pada matriks pertama 2,
kemudian baris pada matriks kedua itu 3, maka tidak bisa dikalikan. Ya, matriks hanya bisa dikalikan ketika memenuhi syarat itu. Begitu juga bisa lihat yang di sini ya. Ini kolomnya 4 ya. Yang ini barisnya 4. Ya kan? Semua perkalian seperti itu. Nah, ini kayak ini. Ini barisnya, ini kolom matriks pertama berapa? Kolom matriks pertama 2 ya. Ini kolom matriks pertama 2. Yang ini baris matriks kedua itu 2 juga. Sehingga ini bisa dioperasikan ya. Cara mengoperasikannya sama seperti tadi. Kalau yang seperti ini berarti kita tinggal kalikan ya. 1 kali 8 tambah 5 kali 2, ya kan? Kemudian untuk yang di sebelahnya berarti dikalikan lagi 2 kali 4, bukan 2 kali 4, tapi 1 kali 4 lagi nih. 1 kali 4 tambah 5 kali 5. Itu kolom yang kedua, yang ini. Nah, kolom yang ketiga berarti 1 kali 3 tambah 5 kali 8. Itu kolom yang ketiga, baris pertama ya. Kemudian untuk yang kolom keempat ini 1 kali 1 tambah 5 kali 6 ya. Ini kolom yang keempat, baris pertama. Nanti baris keduanya berulang lagi dari sini ya. 2 kali 3 2 kali 8 tambah 7 kali 2 ya dah. 7 kali 2 nih. Yang ini berarti ya, baris kedua kolom pertama, begitu seterusnya. Nah, sehingga nanti hasilnya menjadi matriks ini. Matriks berapa kali berapa nih? Matriks 3 kali 4 ya. Matriks 3 kali 4. Nah, setiap matriks yang dikalikan hasilnya berbeda-beda tuh dimensinya, dengan hasilnya itu berbeda ya secara dimensi. Ini kan yang dikalikan matriks 3 kali 2 sama matriks 2 kali 4, tapi hasilnya matriks 3 kali 4. Nah, itu untuk kita bisa mengetahui hasilnya apakah benar dimensinya, maka kita menggunakan ini cara mudah ya, seperti ini ya. Ini kalau ada matriks 3 kali 2 ya dikalikan dengan matriks 2 kali 4, maka kita hapus yang ininya, bagian tengahnya ini 2 dengan 2, maka hasilnya pasti 3 kali 4. Itu cara mudah untuk mengetahui dimensi hasil perkalian matriks nantinya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini contoh ya. Contoh kalau matriks kuadrat ya. Matriks kuadrat. Berarti matriks A sini pangkat 2. Berarti matriks A dikali matriks A.
Pengerjaannya sama ya, sama, saya kira juga mudah dipahami. Nah, kemudian ini matriks ini contoh di sini. Nah, tidak semua matriks ya, tidak semua matriks ketika dikalikan, misalkan matriks A kali matriks B, nah, hasilnya akan sama dengan matriks B kali matriks A, ataupun bisa dioperasionalkan. Bisa tidaknya dioperasionalkan, maka kita kembali lihat tadi ya, jumlah kolom sama jumlah baris, yaitu sama ya. Jumlah kolom pada matriks yang pertama sama dengan jumlah baris yang pada matriks yang kedua. Ketika dibolak-balik, misalkan A kali B, kemudian kita balik B kali A, kalau masih sama ya, jumlah kolom B-nya itu sama dengan jumlah baris A-nya, maka ya bisa dioperasionalkan. Tapi kalau berbeda, maka tidak bisa. Nah, ini contoh ya, matriks A kali matriks B. Ini contoh yang ketika dibolak-balik pun bisa dioperasionalkan, tetapi hasilnya berbeda gitu. Kalian bisa lihat ini matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6, matriks B 7, 10, 8, 11, 9, 12. Nah, dia punya dimensi yang berbeda ya. Ketika dikalikan A kali B, hasilnya matriks 2 kali 2 ya, hasilnya matriks 2 kali 2 yang ini. Tetapi ketika dibalik B kali A, hasilnya adalah matriks 3 kali 3. Jadi berbeda hasilnya ya, ternyata jika kita balik ya, perkaliannya. Nah, kemudian itu berarti A kali B tidak sama dengan B kali A ya, dalam matriks. Begitu juga belum tentu bisa dioperasionalkan ya. Contoh seperti ini. Itu seperti ini tadi. Ini 3 kali 2, matriks 3 kali 2 yang A, yang B-nya itu matriks 2 kali 4. Kalau dibalik B kali A ya, kalau dibalik B kali A ya, maka matriks B-nya itu kan kolomnya 4, sedangkan matriks A-nya itu kolomnya barisnya 3, tidak sama, maka tidak akan bisa dioperasionalkan jika dibalik ya, B kali A. Seperti itu. Oke, kita lanjut transpose matriks ya. Apa itu transpose matriks? Berarti matriks yang ditranspose. Transpose ya. Simbolnya itu A pangkat T itu. T itu berarti transpose. Atau itu A, di atasnya ada tanda ini, tanda gini ya. Nah, itu artinya transpose matriks A. Kemudian nah, karena itu kalau misalkan ada matriks A seperti ini, maka bukan yang ini matriks A yang ini, maka ketika ditranspos baris menjadi kolom ya, kolom menjadi baris ya. Jadi 4, 6 ini kan baris nih, nah dia rubah menjadi kolom di sini.
79 jadi kolom ya. Baris ketiga 25 jadi kolom 25 gitu. Itu transpose. Nah, kemudian kalau kita kalikan ya. Kita kalikan matriks A dengan B ya, matriks A dengan B, kemudian kita bandingkan dengan perkalian ini A dengan B, kemudian ditranspos, maka hasilnya menjadi berbeda ya. Bisa kalian lihat di sini. A kali B-nya itu 35, 79, 20, 32. Ketika ditranspos ya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Matriks spesial matriks ya, atau matriks tertentu yang mempunyai keunikan gitu, spesial. Nah, yang pertama ini adalah square matrix ya. Square matrix itu seperti ini. Misalkan 2x2 ya, matriks 3x3 itu adalah square matrix. Matriks 4x4 itu dikatakan square matrix. Jadi matriks yang simetris ya. Matriks yang simetris. Simetris tidak hanya bentuknya, tetapi juga ini AIJ sama dengan AJI. Jadi untuk square matrix itu adalah simetri jika AIJ sama dengan AJI. Jadi square matrix ada yang tidak simetris, tapi kalau yang simetris ini dikatakan simetris jika AIJ sama dengan AJI. Berarti kan misalkan A31 ya, misalkan A31 itu sama dengan A13. Sama tidak? A31 itu 5, oke? Ya kan? A13 itu 5 juga, ya kan? Di atas yang ini. Ini A13. Ini A31. Sama, gitu. Semuanya bisa diuji. A23 sama tidak dengan A32? A23 9. A32 9 juga gitu. Nah, itu artinya square matrix yang simetris ya. Kemudian matrix square atau square matrix itu dikatakan skew simetris jika AIJ sama dengan minus AJI ya. Contohnya yang ini ya. AIJ sama dengan minus AJI. Oke ya. Kalau yang pertama tadi square matrixnya itu simetris jika AIJ sama dengan AJI, itu artinya A sama dengan A transpose gitu. Jadi ketika
matriks A-nya itu ditranspos, dia sama. Nah, itu bisa dipastikan dia adalah square matrix yang simetris. Nah, ada juga square matrix yang skew simetris ya. Seperti yang ini, ketika AIJ sama dengan minus AJI. Atau matriks A itu sama dengan transpos minus matriks A. Ya, ini. Jadi matriks A itu sama dengan juga minus transpos matriks A. Lanjut, diagonal matriks. Nah, diagonal matriks itu seperti ini ya. 5 0 0 0 2 0 0 0 7 ya. Itu matriks square yang semua elemennya itu 0 atau 0 kecuali yang diagonal ya. Diagonalnya bisa sembarang, tapi yang lainnya itu 0 ya. Diagonal itu yang ini ya, sisi miring ini ya. Itu diagonalnya. Nah, kemudian ada matriks unit. Unit matriks ya. Unit matriks itu diagonal matriksnya itu unity ya, 1. Itu disebut berarti matriks unit. Biasanya dinotasikan dengan huruf I besar ya. Huruf I besar nih. Oke. Nah, semua matriks yang dikalikan dengan matriks unity itu hasilnya adalah tetap matriks tersebut. Jadi ada matriks A dikali matriks I, itu berarti matriks unity, maka hasilnya tetap matriks A. Mau bolak-balik juga tetap sama ya. Oke, kemudian matriks null ya, itu semuanya terdiri dari angka 0 ya, elemennya semua 0. Kemudian ini menjadi catatan bahwa matriks 0 itu tidak semua berasal dari perkalian matriks yang nilainya 0 ya. Misalkan ada A, matriks A itu 0, matriks B itu 0, baru bisa hasilnya itu 0. Tidak gitu ya. Jadi bisa jadi dia tetap bernilai ya. Matriksnya tetap bernilai. Contoh seperti ini, matriks A-nya itu ini. Matriksnya A-nya itu 21 minus 3, 6, 3 minus 9. Matriks B-nya itu yang ini, 1, 9, 4 minus 6, 2, dan 4. Itu ketika dikalikan hasilnya ternyata adalah 0 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti hasil 0 itu hasil dari perkalian antara matriks yang nilainya 0. Ini matriks yang bernilai, tapi ketika dikalikan hasilnya 0. Oke. Oke, itu selanjutnya nih kita bahas tentang determinan dari matriks kotak ya, square matrix. Nah, kalau determinan kita sudah mempelajarinya ya. Kita sudah mempelajarinya dan akan nanti ada videonya sendiri. Cara mencari determinan ya, kita paham bahwa cukup hanya mengambil dari satu baris ya, sebagai contoh yang 521 nih, 521 063 847. Maka kita cukup mencari menggunakan baris yang pertama ya,
baris pertama yaitu 5, 2, dan 1 itu kita sudah bisa mendapatkan nilai determinannya. Dari matriks yang ditranspos pun tetap sama ya, determinannya juga tetap sama. Ini matriks yang awalnya 5, 2, 1 ini yang di atas, ini yang ini sebelum ditranspos, dan setelah ditranspos ya, ditranspos menjadi seperti ini. Ketika dicari determinannya tetap sama 150 ya. Tetap sama 150. Nah, matriks yang determinannya itu 0 itu disebut sebagai matriks singular. Ya, kalau ada matriks yang determinannya itu hasilnya 0, berarti itu matriks singular atau singular matriks. Determinan matriks mempunyai nilai berapa ini kalau yang ini? Nanti bisa dicari ya. Hasilnya itu determinannya 5, sedangkan yang kedua itu hasilnya adalah 40 ya. Oke, untuk determinan ada pembahasan tersendirinya. Kita lanjut ke kofaktor. Nah, apa itu kofaktor? Kofaktor itu matriks square ya, matriks kotak itu yang dimensinya sama ya, 2x2, 3x3 dan seterusnya. Kita dapat membentuk determinan dari elemennya ya. Kita dapat bentuk dari elemen dari membentuk sebuah determinan dari elemennya. Nah, setiap elemen memberikan sebuah kofaktor ya. Kita lihat di sini contoh ya. Ada matriks A ini 2, 3, 5, 4, 1, 6, 1, 4, 0. Nah, determinannya adalah 45 ya. Nah, kemudian minor dari elemen 2 ya. Minor itu berarti kalau di pelajaran determinan, berarti minor itu kalau dari elemen 2 yang ini ya, itu adalah ya, kalau elemen 2 berarti yang ini ya kan. Kalau elemen 3 berarti yang ini. Kalau elemen 5 berarti minornya itu yang ini. Gitu ya. Minor dari elemen 2 berarti 1, 6, 4, 0 ya. Dideterminan kan itu hasilnya minus 24. Kemudian kita menggunakan tanda, kalau yang di elemen 2 berarti plus ya. Kalau dideterminan kan plus, minus, plus ya kan, minus, plus, minus, plus, minus, plus, dan seterusnya ya. Itu determinan begitu ya. Nah, elemen 2 itu kan berarti yang plus. Nah, elemen 2 itu yang plus, artinya minus 24 ketemu dengan plus berarti tetap minus 24. Nah, minus 24 itu adalah kofaktor dari elemen 2. Kofaktor dari elemen 2. Maka nanti yang 2-nya itu diganti dengan minus 24. Seterusnya sama ya.
elemen 3 akan dicari lagi ya determinannya ya dari berarti elemen 3 berarti minornya itu 4 6 1 0 ya. Nah, itu dicari determinannya, kemudian karena elemen 3 maka dikalikan dengan minus ya. Nah, itu adalah kofaktor dari elemen 3 hasilnya itu. Maka nanti itu semua menggantikan elemen-elemen matriks tersebut ya, sehingga pada akhirnya menjadi yang namanya kofaktor. Menjadi yang namanya kofaktor. Gitu ya. Kofaktor dari elemen 3 untuk mencari kofaktor dari elemen 4 1 6 1 4 0 itu caranya sama ya. Kita mencari minornya dulu terlebih dahulu ya, kemudian cari determinannya, kemudian sesuaikan dengan tanda ini ya, plus minusnya, sehingga semua tergantikan dengan kofaktor. Matriksnya berubah menjadi menjadi kofaktor ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah adjoint dari matriks square. Oke, ini ada matriks A ya, 3 kali 3 ya, 2 3 5 4 1 6 1 4 0. Kita cari determinannya ya. Kita cari determinannya. Kita cari matriks kofaktornya dulu ya. Kita cari matriks kofaktor, matriks C dari kofaktornya. Maka ini contoh ya. Maka nanti A11 akan berubah ya. A11 akan berubah menjadi minus 24 ya. A12 akan berubah menjadi 6 ya. Yang awalnya itu berapa? 3 ya. 12 itu kan tadi 3. 12 itu tadi 3 yang ini. Oke, kemudian akan berubah menjadi 6 ya. Seperti ini. A13 menjadi 15 ya, dan seterusnya ya. Sehingga nanti didapatkan matriks kofaktor. Ini matriks kofaktornya tuh dinotasikan dengan ini C huruf tebal. Hasilnya seperti ini. Setelah jadi kofaktor, matriks kofaktor seperti ini, kemudian dia ditranspos. Dia ditranspos menjadi seperti ini ya. Nah, ini disebut sebagai adjoint ya. Ini adjoint matriks. Jadi adjoint matriks itu adalah transpos dari matriks kofaktor. Itu adjoint. Nah, ini adjoint A berarti sama dengan kofaktor transpos. Nah, dalam matriks juga ada yang namanya, ini penting, inverse matrix ya. Inverse square matrix. Inverse matrix square. Jadi tadi adjoint itu menjadi bagian dari square matrix yang sangat penting ya. Sangat penting sejak kita akan mempelajari tentang
inverse matriks ini ya. Jadi inverse matriks itu berarti matriks seperti ini, misalkan A, matriks A, inverse berarti pangkat minus 1 ya. Nah, contoh di sini ada matriks A seperti ini. Kemudian kita mencari adjoinnya atau C transpose. Setelah kita dapat C transposnya, nah, kita bagikan dengan hasil determinan dari matriks A. Jadi matriks A kita cari dulu ini determinannya ya, 45 ini. Kemudian kita mencari adjoinnya yang ini. Nah, adjoinnya itu dibagi dengan determinannya ini. Maka hasilnya itu adalah inverse matrix ya, yang ini. Itu cara mendapatkan inverse matrix. Oke, ini contoh. Nah, kemudian matriks square ya, ketika dikalikan dengan inverse matriks tersebut, maka hasilnya itu adalah matriks unity. Nah, ini penting sekali ya. Penting sekali kita pahami bahwa perkalian matriks dengan inverse-nya itu hasilnya adalah unity atau satu ya. Seperti yang ada di sini ya. Itu yang ada di sini nih. Jadi matriks dikali dengan inverse-nya itu hasilnya adalah unity. Artinya apa? Ini nanti akan bisa digunakan pada penyelesaian bentuk persamaan linear, menjadi dasar bagi penyelesaian persamaan linear menggunakan matriks. Nah, ini berarti matriks A dikali dengan inverse-nya itu sama dengan, bisa juga dibalik, inverse matriks A dikali dengan matriks A. Itu tetap sama, hasilnya adalah matriks unity ya, atau 1. Oke, demikian pada kesempatan video kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut nanti bagaimana memanfaatkan bentuk sifat matriks ini dalam penyelesaian persamaan linear. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.